Sekarang mari kita melihat sebenarnya apa sifat-sifat yang mulia daripada Nabi Adam, termasuk diri kita. Allah telah menyempurnakan sifat Bani Adam dan pendahulunya Adam alaihissalam dengan adanya 7 sifat ma'ani sebagai sifat batin pokok diri manusia. 7 sifat ma'ani itu menjadi suatu modal, suatu pondasi adanya manusia bisa aktif batinnya sebagai manusia sempurna. Batin manusia itu yang ada 7 merupakan suatu anugerah dari Allah yang disebut dengan 7 sifat ma'ani, yaitu sifat hayat, sifat alim, sifat iradat, sifat kudrat, sifat sami'an, sifat basyirun, dan sifat mutakaliman. Sifat hayat ini mutlak diberikan Allah kepada seluruh manusia ataupun seluruh hewan yang hidup atau seluruh tumbuhan yang hidup. Ini yang disebut dengan sifat hayat, atau bisa dikatakan dengan yang namanya ruh hayati, sehingga berkembang dengan kehidupan di bumi ini, alam ini disebutlah dengan ilmu hayat. Kita mengenal ilmu hayat ataupun ilmu biologi, bahwasanya ilmu hayat adalah ilmu tentang kehidupan. Tumbuh-tumbuhan yang hidup dengan hidupnya, hewan yang hidup dengan alamnya, manusia yang hidup dengan alamnya, semua merupakan kaitan antara hidup, unsur hidup, dan yang dihidupkan. Zahir itu mati, maka dia hidup dengan dihidupkan adanya roh hayat. Maka jika kita memahami roh hayat yang ada di dalam diri Nabi Adam, maka itulah Nabi Adam diciptakan dalam keadaan hidup dari diciptakan sebongkah tanah, lalu dijadikan berbentuk sebaik-baiknya, lalu dihidupkan Allah dengan sifat hayat Allah. Maka satu hal yang kita pahami bahwasanya sifat Nabi Adam itu hidup dengan ditajali oleh sifat hidupnya Allah. Kemudian sifat hidup ini menjadi suatu fundamental, suatu sifat pokok yang wajib ada bagi diri yang dihidupkan. Ketika jasad telah sempurna hidup dengan perkembangan biologis, perkembangan jasad, perkembangan sel-sel dan organ tubuh, dengan sinergi kebutuhan sifat dohir dengan alam semesta, itulah siklus ilmu Allah, siklus ilmu kehidupan. Maka itulah Allah menempatkan sifat Allahus Somad, bahwasanya manusia bergantung kepada Allah. Allah sandarkan ketergantungan jasad manusia kepada hukum alam yang Allah tetapkan kepada alam semesta, bahwa manusia tidak akan hidup jika tidak tergantung dengan adanya alam, baik udara, baik air, baik makanan, tanaman-tanaman. Itu menunjukkan sifat ketergantungan manusia kepada Allah melalui ilmu Allah yang Allah tetapkan di dalam hukum alam. Inilah berlakunya sifat hayat. Maka jika kita ingin melihat bagaimana perjalanan sifat hayat itu berjalan mulai dari Adam menjadi ibu Hawa, menjadi anak turun Adam, semuanya Allah wakilkan perjalanan sifat hayat itu dengan perkembangan proses perjalanan mani Bani Adam. Inilah yang menjadi perwakilan sifat-sifat hayat yang berjalan terus-menerus mulai dari Adam, kemudian masuk menjadi benih-benih kehidupan yang ditanamkan di dalam rahim ibu Hawa. Kemudian jika kita mengerti dan memahami sifat batin apa yang ada di dalam diri manusia sebagaimana Adam, yang lainnya adalah sifat alim. Sifat alim inilah yang membedakan antara
Nabi Adam dengan hewan. Kita melihat bagaimana kera diciptakan hampir sama dengan manusia. Namun perbedaannya, manusia diberi sifat alimnya Allah. Namun hewan kera tidak diberi sifat alimnya Allah. Sama-sama memiliki mata, sama-sama memiliki telinga, sama-sama memiliki akal ataupun otak. Namun manusia dilebihkan Allah dengan sifat alimnya Allah di dalam otaknya. Bahkan di dalam otak manusia juga ditajali dengan sifat ar-rasyid, sifat cerdas daripada Allah, sifat mengetahui daripada Allah. Ini yang membedakan antara kedudukan manusia dengan kedudukan hewan. Maka dari itu, inilah suatu contoh dua sifat yang Allah berikan kepada manusia, yaitu sifat hayat dan juga sifat alim. Lalu sifat alim ini berkembang dengan berbagai macam kemampuan sifatnya dengan seiring ilmu dan sifatnya Allah, termasuk adanya sifat ar-rasyid, sifat cerdas, sifat menciptakan, al-khaliq, semua berkembang daripada sifat alimnya Allah. Maka dari itu, kesempurnaan sifat alim dan hayat ini Allah sempurnakan dengan sifat iradat, sifat berkehendak. Ketika manusia tidak diberi sifat kehendak, maka manusia itu akan menjadi jiwa-jiwa yang vakum, jiwa-jiwa yang diam, jiwa-jiwa yang tidak bergerak. Walaupun dia berilmu, walaupun dia hidup, tapi dia tidak memiliki kehendak. Maka dari itu, untuk menggerakkan jasad manusia, maka Allah memberikan nafsu yang menjadi wadah. Allah memberikan tajalli sifat iradatnya kepada manusia. Maka sifat nafsu menjadi wakil dari sifat Allah, iradat menjadi kehendak manusia untuk berbuat. Maka dari itu, suatu anugerah ketika Allah memberikan kita nafsu menjadi kendaraan kita sebagai penggerak kita untuk berkehendak melakukan suatu perbuatan yang sinkron dengan apa yang kita pikirkan. Maka disitulah sifat iradat Allah berikan kepada manusia pada nafsunya. Manusia berkeinginan, akhirnya Allah memberikan suatu hawa, memberikan suatu keinginan syahwat, memberikan suatu rasa kecintaan, kecenderungan. Allah memberikan rasa keingintahuan, ingin daripada nafsu, tahu daripada akal. Bersatunya nafsu dan akal ingin tahu, ingin mengetahui sesuatu yang belum diketahui. Inilah bersatunya sifat iradat dan alim. Sifat iradat Allah tempatkan dalam nafsu, sifat alim Allah tempatkan di dalam akal, sehingga menyatu menjadi kehendak dan keinginan dan menjadi pengetahuan untuk sesuatu yang ingin diketahui. Maka sifat yang keempat Allah menajalikan di dalam diri manusia, sifat kudrat, sifat kekuasaan Allah, sifat kemampuan Allah, sifat kekuatan Allah, sifat keinginan yang menyatu menjadi suatu kekuasaan, menjadi daya. Kehendak ini menjadi pemicu bergeraknya suatu perintah menjadi penguasa. Allah tajalikan sifat kudrat, sifat kuasa kepada hatinya manusia. Kita sama-sama tahu bahwasanya hati diibaratkan sebagai raja. Di dalam raja itu ada suatu kekuatan perintah untuk menggerakkan segala sesuatunya. Termasuk jasad manusia ini tidak akan bisa bergerak, tidak ada, jika tidak ada perintah daripada hati. Walaupun nafsu berkeinginan, tetapi hati ataupun kolbu tidak memberikan perintah atau sifat amar kepada jasad manusia, mustahil jasad ini akan bergerak. Hanya angan-angan dan keinginan tanpa ada perbuatan yang menjadi gerak batin daripada kolbu. Maka ketika seseorang mempunyai keinginan dan pengetahuan, maka
disempurnakan oleh kolbunya menjadi gerak laku dengan sifat kekuasaan. Inilah 3 unsur pokok yang menjadi kekuatan manusia. Satu adalah hidup, yang kedua adalah ilmu, yang ketiga adalah kehendak, yang keempat adalah kekuasaan. Semuanya menyatu menjadi sifat batin manusia yang diwakilkan oleh akal, nafsu, dan kolbu. Ini yang harus kita pahami, bagian-bagian dari diri batin Bani Adam yang sangat pokok menjadi insan kamil.